Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh Endang ketika nonton wayang golek. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Endang. Kejadian ini terjadi di Balai Endah, Kota Bandung pada tahun 1999. Bermula saat temanku, sebut saja Jainal, mengajakku untuk menonton acara wayang golek di tempat hajatan saudaranya yang disunat. Sebenarnya aku malas ketika itu temanku mengajakku, karena hari itu badanku capek karena pekerjaan yang menumpuk. Tapi apa boleh buat, temanku memaksaku untuk ikut, dan akhirnya aku menuruti ajakan temanku itu. Sepulang kerja, aku pulang ke rumah untuk siap-siap pergi ke tempat acara wayang golek itu. Setelah mandi, aku pun tak lupa memakai jaket tebal, karena aku tahu malam itu aku bakalan begadang sampai pagi. Singkat cerita, aku pergi dibonceng Jainal memakai sepeda motornya. Dan di perjalanan, aku teringat cerita tentang wayang golek. Konon katanya, siapa saja yang menonton wayang golek tidak sampai tamat, maka pulangnya bakal diganggu sama hantu. Namun aku tidak percaya. Aku pun mulai bertanya pada temanku, "Jen, apa benar kalau nonton wayang golek tidak tamat pulangnya bakal diganggu hantu?" Lalu Jainal pun menjawab, Beneran, makanya lo harus nonton sampai tamat. Kalau enggak, pulangnya lo bakal diikuti sama buta. jawaban dari temanku itu aku anggap hanya sebagai lelucon saja, dan aku tetap tidak percaya. Selang waktu berlalu, akhirnya kami sampai di tujuan. Terlihat banyak sekali orang berkerumun di depan panggung yang sudah menunggu acara wayang golek itu. Namun kebanyakan hanya orang tua yang berada di tempat itu. Di sekelilingnya banyak sekali macam-macam pedagang yang menjajakan jualannya. Juga pedagang asongan yang berlalu lalang ke sana kemari, berteriak-teriak menawarkan jualannya. Aku pun langsung mencari tempat duduk yang sudah disediakan di tempat itu. Lalu aku memesan kopi. "Mang, kopi 2," ucapku pada seorang pedagang asongan yang ada di sana. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Suara gamelan pun terdengar, tanda acara sudah dimulai. Dan aku mulai menonton sambil menikmati secangkir kopi hangat yang sudah aku pesan tadi. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah jam 1 malam. Dan di tengah-tengah acara itu tiba-tiba temanku Jainal mengajakku pulang. Dang, pulang yuk. Gak kuat ngantuk nih. Sahut temanku. Lalu aku menjawabnya, "Lah, kok malah kamu yang ngajak pulang? Kamu yang ngajak nonton, kamu juga yang ngajak pulang," Iya, gak kuat nih, ngantuk banget. ucap temanku lagi. Lalu aku menjawab, "Kalau pulang sekarang, nanti di jalan ada buta loh." Namun temanku menjawabnya lagi, dan kali ini dia seperti sesumbar. Ah, gak takut. Kalau ada kita lawan aja. Kita hajar rame-rame.
Setelah berpamitan dengan keluarga saudara Jainal, akhirnya kami pulang. Namun setelah beberapa meter kami berjalan menuju tempat di mana kami menyimpan sepeda motor, aku merasakan ada yang aneh. Saat aku menoleh ke belakang, aku tak melihat satupun penonton di depan panggung. Aneh, kemana para penonton? Sahutku dalam hati. Padahal baru saja aku dari sana masih banyak orang-orang yang sedang menonton wayang golek itu. Sambil garuk-garuk kepala, aku tengok kanan kiri, melihat ke sekitar, namun tak ada seorang pun. Tukang dagang yang tadi di sana masih banyak, sekarang sudah tidak ada. Semuanya hilang seperti ditelan bumi. Kini yang aku lihat hanyalah acara wayang golek tanpa penonton. Aku langsung menepuk pundak temanku dan bertanya, "Jen, coba lihat, kenapa jadi sepi?" Seketika Jenal pun keheranan saat melihat ke arah halaman panggung. Lalu Jainal berkata, Mungkin penonton semua sudah pulang juga. Aku hanya terdiam sambil berkata, aneh. Tak mungkin secepat itu orang-orang pergi. Lalu bagaimana dengan gerobak pedagang yang tadi ada di situ? Tak mungkin pedagang-pedagang secepat itu pergi dengan membawa gerobak yang begitu berat. Merasa ada yang aneh, lalu aku pun mempercepat langkahku menuju parkiran. Jainal pun mempercepat langkahnya, pertanda dia pun sudah merasakan memang ada yang aneh. Sesampainya di parkiran, kami semakin terkejut karena cuma ada motor Jainal saja yang ada di situ. Padahal ketika kami datang, banyak sekali sepeda motor yang terparkir di tempat itu. Tanpa pikir panjang, kami pun pergi dari tempat itu. Namun lagi-lagi kami mengalami hal aneh. Kali ini jalan yang kami lalui sangat berbeda dari sebelumnya. Di kanan kiri jalan hanya ada pohon bambu lebat yang aku lihat. Dan jalan ini rasanya hanya lurus, seakan tak berujung. Semakin lama jalannya semakin menyempit. Aku bertanya kepada Jainal, "Jen, lo tahu gak jalannya?" Lalu Jainal pun menjawab, Perasaan jalannya ke sini, tapi kok aneh ya? Mendengar jawaban Jainal, aku langsung berdoa sebisa mungkin. Sampai akhirnya ban depan motor yang kami naiki menabrak sesuatu dan membuat kami terjatuh. Setelah itu aku berusaha bangun dan melihat sekitar, semuanya sangat gelap. Dan aku mengambil handphone yang ada di saku celana untuk menyalakan senter. Dan alangkah terkejutnya aku melihat di sekeliling ternyata kuburan. Dari situ aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kami ditemukan di kolong panggung bekas acara wayang golek semalam. Dan orang yang pertama menemukan kami adalah tukang yang mau membongkar panggung. Dan sepeda motor yang kami naiki juga ikut tergeletak di kolong panggung. Setelah menceritakan semua kejadian yang kami alami kepada saudara Jainal, katanya memang kita tak boleh ngomong sesumbar, apalagi di malam hari.